Teman-teman, halo semuanya. Nama saya Pavel Filipov dan hari ini saya ingin mengumumkan perpanjangan promo terima kasih. Anda tahu bahwa promosi terima kasih adalah promosi di mana setiap investor dapat menemukan syarat yang menarik untuk berinvestasi. Promo ini sangat cocok untuk semua orang dan tujuan utamanya adalah untuk menarik dana tambahan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan sebelum musim dingin tiba. Karena beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan sekarang selagi masih hangat. Diputuskan untuk menarik dana tambahan. Jumlah yang diumumkan dalam kerangka promo ini yang kami rencanakan $4 juta. Kami segera mengatakan bahwa kami akan mengakhiri promosi ketika promosi berakhir ini adalah pada tanggal 15 Agustus atau pada saat mengumpulkan seluruh jumlah yang diperlukan. Sekarang salah satu syaratnya terjadi 15 Agustus telah tiba, masa berlaku promosi telah berakhir, tetapi pada saat yang sama Anda dapat melihat sendiri laju menarik investasi dalam rangka promosi ini. Sekarang proyek menerima uang lebih dari 2 kali lipat, lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Ini menunjukkan bahwa promo ini memang sukses. Banyak orang menyukainya. Di sisi lain, promo tersebut telah mencapai sejumlah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena berkat dana tambahan ini, pekerjaan diselesaikan dengan kecepatan yang dipercepat di lokasi konstruksi, yang membawa kami ke tujuan kami dalam menyelesaikan pembangunan pabrik Sovelmash. Melihat minat yang begitu besar terhadap promo tersebut, melihat banyaknya orang yang meminta promo ini diperpanjang, dan di sisi lain menyadari bahwa kami masih punya waktu karena musim dingin dalam beberapa bulan, kami memutuskan untuk memperpanjang promosi ini. Ini akan memungkinkan kami untuk mengumpulkan seluruh jumlah yang awalnya kami rencanakan untuk ditarik. Promosi ini akan diperpanjang sampai dengan 15 September dan sudah pada tanggal 16 September kami akan mengadakan konferensi di Moskow di mana kami akan merangkum hasil promo ini. Pada saat yang sama kami dapat meringkas hasil antara sekarang. Untuk melakukannya saya ingin mengundang Alexander Sudriv yang memfilmkan laporan untuk Anda. Di dalamnya dia akan menceritakan pekerjaan apa yang telah dilakukan menggunakan dana yang masuk dalam rangka promo ini dan apa yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat karena meningkatnya arus masuk investasi akibat promo ini. Ini adalah lokasi Sovelmash. Selama sebulan terakhir cukup banyak pekerjaan yang telah diselesaikan. Di sini kita bisa mengamati baik aspal maupun batu tepi jalan yang dipasang sebelumnya. Sekarang pada saat ini pemasangan batu tepi jalan di sekeliling seluruh jalan berlanjut dan bukan sementara tetapi yang akan menjadi permanen. Kita juga melihat bahan bangunan sudah ditumpuk di lapangan yang dibentuk ini yang sebenarnya akan dilakukan untuk pemasangan jaringan teknik di dalam gedung. Oleh karena itu, mari kita kelilingi seluruh perimeter dan lihat pekerjaan apa yang telah dilakukan dan apa yang masih harus kami lakukan. Nah, di sini kita melihat bahwa pagar sementara telah dibongkar sepenuhnya dan komunikasi juga dipasang untuk pemasangan tiang lampu. Kami juga dapat mengamati bahwa di bagian itu semua komunikasi telah dipasang yang akan memasok listrik ke gedung kami dan semua ini di bawah tanah telah terhubung ke grup trafo kami. Keempat trafo kami. Nah, dan di sini kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami perlu mengisi lapisan aspal tambahan. Sejauh ini baru lapisan pertama yang terisi. Semua lubang selokan, saluran badai, dan lain-lain harus masuk ke tanda nol rata dengan lapisan aspal terakhir. Kita dapat melihat bahwa sejumlah besar tanah telah dibuang ke samping. Semua tanah ini harus dipindahkan, ditimbun kembali, dan tumbuhan halaman rumput perlu dipulihkan dan penataan ruang perlu dilakukan.
Di sini kita dapat mengamati bahwa palka tidak tertutup dengan lapisan aspal akhir. Sekarang Anda dapat melihat bahwa orang-orang sedang memasang batu tepi jalan. Mereka melakukannya dengan cukup cepat dan sekarang kami perlu meletakkannya setelah truk aspal tiba suatu hari nanti. Pada saat yang sama kami masih berjalan di atas aspal. Sejak siaran kami yang sebelumnya di channel, kami telah meletakkan aspal di bagian bangunan ini. Sekarang jika operator dan saya berbalik, lihat seluruh jalan ini harus diaspal. Sekarang kami telah mencapai tanda ini. Kami membuat batu tepi jalan dan di kelompok pintu masuk, sisa-sisa plat jalan sementara sedang dipotong. Lereng khusus sedang dibuat, geotekstil, batu pecah juga sedang diletakkan. Semua sesuai dengan skema yang mapan. Ini akan memungkinkan kami untuk mencapai tingkat yang diinginkan untuk meletakkan jumlah aspal yang dibutuhkan. Di sini baru-baru ini sebelum promo yang diadakan oleh Solar Group, kami melihat semuanya sudah digali. Sekarang sudah ada aspal. Komunikasi sudah dibawa ke dalam gedung. 4 trafo kami ada di sini. Dari sisi ini Anda melihat komunikasi yang juga akan dimasukkan. Semua ini perlu diperbaiki, jadi sebenarnya masih banyak yang perlu dilakukan. Dan tentunya semua ini butuh dana. Operator, hati-hati, ada palka. Mari kita pindah ke bagian lain gedung dan lanjutkan di sana. Ayo, mari kita pindah sekarang ya. Ini adalah pintu masuk utama ke dalam gedung, semacam lapangan terbentuk di sini. Sebelum acara yang kita bicarakan hari ini, hanya ada tanah di sini. Sekarang sebuah lubang besar telah digali di sini. Penimbunan dengan pasir dan batu-batu telah dilakukan di tempat kita sekarang berdiri. Di sini wilayahnya sudah siap untuk meletakkan aspal, sementara komunikasi yang diperlukan juga telah dipasang di sini. Ini adalah komunikasi selokan air badai serta palka untuk memasang telemetri. Artinya semua ini telah dilakukan dan ini pada gilirannya akan memungkinkan kami menyelesaikan pekerjaan di wilayah ini dan melanjutkan pekerjaan berikutnya. Pada saat yang sama, jalan ini menandai fakta bahwa kami telah membuat kemajuan besar dalam bekerja dengan jaringan teknik eksternal. Kami telah menyelesaikan sebagian besar dari mereka, hanya ada sedikit yang tersisa. Pada saat yang sama, di sepanjang jalan ini, semua peralatan konstruksi akan dapat mengakses semua bagian lokasi dengan bebas dan juga melanjutkan sejumlah pekerjaan. Ayo melangkah lebih jauh. Di sini kita memasuki alun-alun di mana kita masih harus bekerja dengan jaringan teknik. Di sini ada gudang pipa sementara. Kami juga melihat bahwa geotekstil sedang ditempatkan. Semua ini akan dibawa ke tingkat 0 dan semua palka ini akan ditutup dengan aspal. Ngomong-ngomong, akan ada tempat parkir di lokasi ini. Kita melihat bahwa pagar sementara telah dibongkar, sebagian pagar permanen akan dibangun di sini. Sekarang kita tinggal mengerjakan pesanannya. Di sini jalur utama pemanas menuju ke gardu pemanas yang sudah terhubung. Disinilah dilakukan penimbunan kembali. Jika perlu, lapisan tanah vegetatif khusus digali untuk memulihkan area hijau, untuk memulihkan vegetasi, atau untuk memulihkan tumbuhan.
Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan melihat bahwa itu tetap menutupi lapisan yang sangat kecil dari bagian utama pemanas. Waterproofing sedang diselesaikan di sana, hanya tersisa sedikit. Bagian ini akan selesai dalam beberapa hari mendatang. Sekarang kita perlu menggali parit lain untuk memasang pipa air dingin dan membawanya ke dalam gedung. Di sisi lain, pipa sudah selesai dan dibawa ke area keselamatan kebakaran. Kami akan masuk ke dalam sekarang dan melihat apa yang terjadi. Dan di sini kita harus menggali lubang besar seluas 6 meter untuk menggerakkan mesin khusus di sana untuk melakukan tusukan untuk menghubungkan seluruh sistem komunikasi selokan air badai ke sumur di luar. Tidak hanya lokasi konstruksi kami, tetapi juga di sisi lain jalan. Pekerjaan ini belum selesai dan pada pekerjaan ini dengan jaringan teknik eksternal kecuali saluran listrik untuk tiang lampu dan kamera video akan selesai sepenuhnya. Sekarang mari kita pindah ke gedung dan lihat apa yang terjadi di sana. Sekarang kita berada di gedung administrasi. Terlihat bahwa ruang kontrol sudah disiapkan untuk finishing akhir. Semua komunikasi yang diperlukan telah dibuat, termasuk jaringan internet dan sejumlah kamera video internal juga telah dipasang. Ubin sudah diletakkan di sini dan ditutup dengan panel agar tidak rusak. Temboknya sedang disiapkan untuk pengecatan dan seluruh lantai satu gedung administrasi sedang disiapkan untuk pengecatan. Di suatu tempat akan ada lukisan, di suatu tempat piring dekoratif akan dipasang. Semua ini dalam tahap akhir. Pekerjaan-pekerjaan ini telah dibayar di muka, harganya cukup mahal, jadi misalnya penerimaan dana untuk pekerjaan lebih lanjut tentu saja diperlukan. Selain itu kami sudah berjalan di sepanjang skrit lantai terakhir, juga sudah selesai. Ngomong-ngomong, ini adalah kompleks hotel untuk para insinyur yang akan mengunjungi kami. Semua pekerjaan ini sudah berjalan lancar. Selain pekerjaan di lantai pertama gedung administrasi, pekerjaan sedang dilakukan di lantai 2 dan 3. Komunikasi telah dipasang di mana-mana untuk pemasangan sistem pemanas, radiator, dan unit distribusi. Dan semua pekerjaan kelistrikan sudah selesai. Persiapan juga dilakukan untuk pengecatan dan skriding lantai. Nah, sekarang kami berada di galeri pusat lini produksi kami. Apa yang telah berubah di sini? Pertama, saluran ventilasi di bawah masuk. Ini menunjukkan bahwa sistem ventilasi akan dipasang dalam waktu dekat. Di bawah langit-langit, Anda dapat melihat pipa yang terpasang untuk sistem pemadam kebakaran. Ini adalah sistem otomatis dan sebagian besarnya sudah berada di tempat yang semestinya. Ngomong-ngomong, lift adalah yang Anda butuhkan untuk memasang sistem ini di bawah langit-langit. Selanjutnya, kita sekarang akan masuk ke lokasi lini produksi kita. Di sini kita melihat Alexei yang sedang bekerja. Kita melihat bahwa pekerjaan tembok tangga sedang diselesaikan. Itu sudah diplester, dempul, dan juga akan segera dicat. Kami juga bisa mengamati bahwa peralatan telah dibeli. Ini adalah mesin untuk pembubaran insulasi grooving untuk mesin. Pak Yevgeny Duinov sedang mengerjakan commissioning jalur produksi. Kami tidak akan mengganggunya. Sekarang kami pindah ke ruangan yang berbatasan dengan laboratorium pengujian kami dan kami masuk ke unit
pompa pemadam kebakaran. Oleh karena itu, teman-teman harus hati-hati di sini ya. Dan di sini kita melihat grup pemompa, dan di sini seluruh sistem pemadam kebakaran akan diberi daya. Kami memiliki pompa yang akan mengedarkan air di semua pipa kami, dan jika terjadi kebakaran, semuanya akan berhasil dihentikan dan api akan padam. Di sini kami memiliki lubang di mana air dingin masuk, dan dari area ini akan dihubungkan dengan pipa dari seluruh sistem kami. Sistem ini cukup mahal. Ini memiliki sejumlah besar persyaratan yang diberlakukan oleh otoritas pengawas. Namun demikian, kami sekarang sedang dalam proses menginstalnya. Mari kita melangkah lebih jauh. Kami sampai di lokasi laser, letaknya di galeri terbuka. Sudah ada 3 laser. Benarkah, Pak Alexei? Benar, 3 laser. Dan apakah ada rencana untuk memasang laser tambahan? Peralatan laser tepat terbuka tambahan yang kurang kuat untuk memotong langsung plat untuk stator dan rotor. Terima kasih, jangan mengganggu pekerjaan Pak Alexei. Ayo pergi. Anda harus memahami bahwa selain bekerja dengan jaringan teknik, pekerjaan konstruksi dan finishing, kami perlu dilengkapi dengan jumlah peralatan yang diperlukan, dan ini juga membutuhkan investasi tertentu. Kami juga memantau bahan bangunan yang dibeli. Ini untuk pemasangan ubin. Ubin juga dibeli. Ini adalah ubin untuk tangga dan untuk bangunan administrasi dan perumahan. 2 jenis ubin, di suatu tempat periuk porselen, di tempat lain panel. Semua ini perlahan mulai terbentuk. Selain itu, pekerjaan terus berlanjut pada pembentukan bagian penggecoran. Jumlahnya cukup banyak. Kami akan berbicara lebih banyak tentang ini di video berikut karena yang ini sudah cukup lama. Namun waktu kita terbatas. Saya juga ingin menyebut pekerjaan dengan jaringan teknik dan titik panas individu ini. Penggelasan sekarang sedang berlangsung. Orang-orang sedang membentuk semua sambungan, kemudian otomatisasi akan dimulai. Titik keluar output sudah dipasang di dalam tembok. Kami tidak akan mengganggu para karyawan kami. Anda dapat melihat sendiri sejumlah besar karyawan yang terlibat dalam proses ini, dan semuanya memang serius. Kompensator dilas di sini, pipa disambungkan, perhitungan tambahan dilakukan sehingga harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumentasi. Penyesuaian dilakukan di beberapa tempat dan pada output kita akan mendapatkan produk jadi tertentu yang dapat diambil dan dikalikan. Jangan lupa bahwa seluruh bangunan ini didirikan untuk pertama kalinya dalam hidup oleh para pembangunnya, dan proyek semacam itu belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah fasilitas konstruksi yang unik yang di masa depan akan memungkinkan kami melakukan hal-hal yang kami sebutkan saat membuat proyek Sovelmash ini. Berikut ini adalah apa yang telah dilakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Anda dapat melihat sendiri bahwa sebenarnya ada banyak pekerjaan. Kami masih harus menyelesaikan pekerjaan tanah, mengerjakan perolehan peralatan, masih mengerjakan pekerjaan finishing. Kami pasti perlu mengurus lantai 3, lantai, ubin, dan yang lainnya. Jadi menurut saya kita perlu memahami bahwa semakin tinggi tingkat investasi, semakin cepat kita dapat mendekati momen penyerahan objek ke Komisi Negara. Di video kami sebelumnya, kami telah memberikan gambaran yang masih jauh dari penyelesaian. Lebih banyak pekerjaan tanah, sesuatu yang tidak bisa disebut garis finish. Sekarang kita dapat melihat bahwa sebagian besar pekerjaan ini telah selesai.
dan hanya ada sedikit waktu tersisa bagi kami untuk memasuki musim dingin dengan pemanas kami sendiri, dengan komunikasi dan suplai listrik kami sendiri. Tetapi waktu yang tersisa juga sedikit. Oleh karena itu, saya berharap semuanya berjalan dengan baik. Tim Sovelmash dan tim Solar Group, semua orang yang terlibat dalam proyek ini berusaha memastikan bahwa kami memasuki musim dingin dengan persiapan sebaik mungkin dan mempersingkat tingkat waktu untuk menirahkan fasilitas sebanyak mungkin. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa promo tersebut sangat membantu pekerjaan konstruksi saat ini. Dia mempercepat pekerjaan konstruksi dan semua ini dilakukan berkat Anda, berkat dukungan Anda. Oleh karena itu, promo ini disebut terima kasih. Karena promosi ini bermanfaat bagi semua orang. Anda sebagai investor karena Anda dapat meningkatkan investasi Anda dengan persyaratan yang paling menguntungkan atau membuatnya untuk pertama kali serta syarat yang menguntungkan juga untuk para pemula. Di sisi lain, ini membantu proyek mempercepat laju konstruksi dan menyelesaikan semua pekerjaan yang direncanakan untuk musim panas tepat waktu. Anda dapat membaca ketentuan detail promosi di halaman khusus di akun pribadi Anda. Di sana Anda dapat melihat penawaran yang tepat untuk Anda. Penawaran ini juga dapat ditemukan di halaman utama akun pribadi Anda. Saya menganjurkan agar Anda membiasakan diri dengan semua syarat yang menguntungkan karena mungkin beberapa syarat tidak cocok untuk Anda secara pribadi, tetapi mungkin cocok untuk seseorang yang Anda kenal yang tidak mengikuti berita seaktif Anda. Tetapi Anda dapat memberitahu dia tentang peluang yang saat ini ada di proyek. Teman-teman, dukunglah proyek ini pada tahap akhir saat ini. Sekarang Anda memiliki peluang terbaik untuk berinvestasi secara menguntungkan pada proyek sebelum pekerjaan konstruksi dan pendanaan proyek mesin Dunov selesai. Pelajari syarat di akun pribadi Anda, ikuti penghitung yang menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dari promosi, dan investasikan dengan Solar Group. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.